Salam untuk kita semua, semoga sehat-sehat selalu. Baik, kita memasuki pekan ke-6 ya, di mana kita akan mempelajari terkait value proposition canvas. Ya. Value proposition canvas adalah salah satu tools yang juga berdampingan dengan BMC ataupun business model canvas, di mana nanti akan saling berkesinambungan antara value proposition canvas dengan BMC ataupun business model canvas. Value proposition canvas utamanya adalah bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan pelanggan, customer kita ataupun klien kita. Jadi lebih difokuskan kepada orientasi pasarnya sendiri. Siapa pelanggan kita, target kita, dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari setiap pelanggan kita. Oke, nah ini salah satu referensi yang digunakan ya, sama sumbernya seperti BMC dari strategizer.com ya. Dan ini bisa Anda download ya dari strategizer.com ataupun dari link yang saya berikan. Di situ banyak sekali ataupun lebih detail lagi hal-hal yang terkait dengan value proposition canvas. Oke, kita mulai dari 4 hal yang perlu didiskusikan terkait value proposition. Ya. Biasanya jika kita ingin memberikan satu solusi kepada kebutuhan pelanggan, paling tidak ada 4 hal ini. Ya, pertama yaitu kita harus bisa mendefinisikan target pasar kita. Siapa sih yang ingin kita layani? Itu yang terutama. Kemudian bagaimana kita menjalin hubungan dengan si pelanggan kita ataupun klien kita ataupun customer kita. Kemudian juga bagaimana kita bisa istilahnya mengikat ya, saling berkaitan ya, terlibat satu dengan yang lainnya ya, lebih dari sekedar relationship-nya ya. Misalnya bagaimana kita bisa memberikan produk kita kepada pelanggan ya, seperti medianya ya, bagaimana kita bisa menservis dan sebagainya. Oke, dan terakhir adalah masalah differentiation ya, adalah suatu hal yang memang mempunyai nilai utama ya, yang membuat produk ataupun jasa kita berbeda dengan orang lain ataupun produk yang lain ya. Kemudian juga apa keunikan dan khususan. Nah, itu yang menjadi inti dari value proposition canvas itu sendiri. Nanti kita lihat detailnya. Nah, ini ada 2 kanvas yang sudah Anda pernah lihat sebelumnya, yaitu business model ya, yang sebelah kiri ya, yang kemudian ada value proposition yang sebelah kanan. Nah, ini saling berkaitan. Kalau kita lihat di sini ya, Anda bisa melihat pita-pita ataupun tempelan ya, stiker atau note ya, warna kuning ya dan orange di sini ya. Nah, itu adalah digenerasi ataupun dibuat dari yang ada di BMC ini, dibuat dari yang ada di value proposition canvas ya. Jadi nanti kita menyelesaikan value proposition canvas untuk bisa mengoptimalkan ataupun memfinalisasi bisnis model kita. Oke, selanjutnya mungkin Anda juga masih ingat ya, bahwa ada kolom khusus terkait value proposition ya di bisnis model ya, yang kemudian nanti semua isi ataupun bagian-bagian komponen dari value proposition ini ya dibentuk ataupun berasal dari value proposition canvas yang kita susun. Ya, menjadinya itu makanya penting dan saling berintegrasi dengan bisnis model canvas. Nah, secara detail, kanvasnya value proposition itu sendiri ya terdiri dari 2 bagian. Ya, Anda bisa melihat di sini, sebentar saya keluarkan pointers. Ya, Anda bisa melihat di sini ya ada komponen gain creator, pain relievers, kemudian product and services. Ya, kemudian di sini di bagian kanan ya yang lebih kepada customer itu ada masalah customer jobs-nya, kemudian juga ada gains dan ada pains. Apa itu nanti kita bahas sama-sama. Tapi di sini yang Anda bisa lihat untuk mendesain canvas value proposition ini ya,
kita harus memiliki dua bagian ini, ya. Yang sebelah kiri ini lebih kepada apa produk dan jasa kita yang akan kita tawarkan, dan yang sebelah kanan ini lebih kepada segmen pasar kita, ya, kebutuhannya, keluhan mereka, ya, dan kemudian apa sih yang ingin mereka dapatkan, ya, benefit, manfaat dan sebagainya. Oke. Nah, bicara tentang target pasar, ya, ini yang sangat-sangat utama, terutama ya dari BMC ataupun bisnis model Canvas pun kita sudah membahas. Kita harus bisa menentukan siapa target pasar kita. Nah, siapa sih yang akan kita layani? Ya, kelompok-kelompoknya juga mungkin Anda masih ingat, ya, segmen pasar kita siapa saja, ya, dari mass market, niche market, ya, yang khusus, ya, yang umum dan sebagainya secara spesifik, ya, itu juga harus kita kenali. Dan kemudian nanti kita bisa identifikasi jobs-nya ataupun apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian apa yang mereka keluhkan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan kemudian juga apa yang ingin mereka dapatkan lebih, ya, dari kebutuhan mereka. Nah, ya, kalau Anda masih ingat, ya, ada mass market, niche market, segmented, diversified, multi-sided platform, ya. Ini hal-hal ataupun bagian-bagian dari pasar yang harus kita layani, ya. Tentu saja bila Anda memiliki dua jenis target pasar tidak masalah, ya. Tapi di value proposition canvas Anda perlu memisahkan antara target pasar satu dengan yang lainnya. Karena bentuk layanannya pun ataupun bentuk apa yang kita akan tawarkan dari produk dan jasa kita juga akan berbeda. Ya, jadi harus secara spesifik dipisahkan. Nah, kemudian direspon oleh kita sebagai pemberi jasa ataupun pemberi produk atau produsen, ya, terhadap apa saja yang mereka butuhkan. Nah, itulah yang kita akan tawarkan sebagai value, ya, proposition, ya, kita tawarkan, ya, apa saja yang akan kita tawarkan ke mereka dan bagaimana penawaran kita ini bisa memecahkan masalah-masalah mereka. Oke, kita lihat detailnya. Nah, ada beberapa aspek ataupun beberapa hal yang harus Anda ingat lagi terkait value proposition. Dalam value proposition, ya, ada setidaknya 11. Silakan jika Anda menemukan hal yang lainnya yang berkaitan dengan bisnis Anda, tapi paling tidak orang-orang itu akan mengharapkan suatu keterbaruan, ya, newness, ya, keterbaruan dari suatu produk atau bentuk layanan. Kemudian juga orang juga memikirkan suatu performance, ya, kinerja dari suatu barang ataupun produk, ya. Ada juga yang ingin melakukan atau mendapatkan custom, ya, dalam arti sesuai selera dan keinginan mereka, ya. Misalnya pembuatan rumah, ya, mereka ingin rumahnya sedemikian rupa, ya, bentuknya, warnanya, itu termasuk yang bagian custom, ya. Kemudian juga ada juga yang getting the job done. Getting the job done artinya adalah intinya selama apa yang harus mereka kerjakan itu bisa teratasi, apa yang harus mereka dapatkan itu bisa terpenuhi, itu selesai, ya. Misalnya, ya, saya mau naik taksi, saya dapat taksi, selesai, ya, tanpa embel-embel yang lain. Pokoknya dapat taksi, selesai, ya. Mungkin kalau yang lain-lainnya, misalnya saya pengen taksinya warna kuning, ya, atau taksinya murah dan sebagainya, itu lain hal. Tapi hanya sekedar untuk mendapatkan menyelesaikan masalah kebutuhannya, getting the job done, itu bisa teratasi. Kemudian desain. Nah, ini banyak sekali contohnya, ya. Kadang-kadang kita ingin memerlukan suatu, misalnya tas, ya, desain tasnya itu tertentu, ya, yang bagus, yang unik, sesuai fungsi dan sebagainya. Kemudian juga ada brand status, ya. Ini juga biasa, ya, kita sebagai konsumen biasanya juga memerlukan jaminan merek, ya, ya, atau status, ya. Wah, kalau pakai tas Gucci misalnya itu namanya status, ya, bukan sekedar produk. Oke. Naik mobil Mercy, wah, itu namanya status, ya, atau brand, ya, merek. Sudah orientasinya sudah ke mereknya, sudah populer dan sudah mengenai gengsi. Kemudian juga ada masalah harga, pricing, ya. Nah, ini juga penting. Ada juga yang maunya pokoknya murah, ya. Nah, itu juga salah satu yang kita bisa tawarkan ke mereka, harga yang bersaing ataupun kompetitif atau harga yang murah dan sebagainya.
Cost reduction, ya, cost reduction bisa berbagai arti. Dalam arti bisa mulai dari memberikan diskon, ya, kemudian juga mengurangi biaya secara tidak langsung. Misalnya seperti sekarang kita sedang banyak marak-maraknya makanan online, ya. Maaf, saya contohkan GoFood misalnya, ya. Nah, itu juga sebenarnya ada cost yang direduksi. Ya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya kendaraan, mengeluarkan biaya transport, bensin dan sebagainya untuk ke toko ataupun kedai makanan, restoran yang kita inginkan. Ya, cukup order dengan aplikasi, ya, lalu makanan datang. Oke, itu secara tidak langsung ada cost reduction di situ, ya, penghilangan biaya. Kemudian juga ada risk reduction, ya, mirip juga dengan cost, tapi ini lebih kepada risiko yang mungkin terjadi, misalnya pada saat kita membeli makanan tadi, ya, kalau kita keluar mungkin kita bisa, ya, kecelakaan, misalnya, maaf, ya, atau mungkin juga kehilangan sesuatu di jalan dan sebagainya. Itu suatu resiko-resiko yang sebenarnya bisa direduksi dengan kita tidak melakukan aktivitas keluar rumah, kita cukup order gitu, ya. Nah, berarti itu risk reduction. Kemudian juga akses, ya, ini juga penting, akses, ya, sesuatu yang bisa kita mudah berikan kepada klien kita atau pelanggan kita. Ya. Kemudian juga ada convenience, usability atau kenyamanan atau dari masalah pemakaian produk atau jasa kita. Ya, bahwasannya customer kita perlu merasa nyaman dalam mendapatkan kebutuhannya. Nah, paling tidak 11 hal ini yang bisa kita tawarkan ke mereka. Nanti kita lihat lagi contoh detailnya masing-masing seperti apa. Oke, saya kasih contoh beberapa value proposition, ya, yang sebelumnya di BMC sudah disampaikan. Misalnya di sini Google, ya. Kalau Anda lihat sini, dia punya segmentasi pasar yang berbeda, segmentasi customer yang berbeda, ya, mulai dari pengguna internet hingga sampai perusahaan dan pengembang internet, ya, pengembang website dan sebagainya. Nah, itu dengan melihat color coding ini, ya, perbedaan warna-warna di sini, ya, itu diresponnya pun berbeda dari value proposition-nya, ya. Tidak semua value proposition ini kita tawarkan ke customer kita, ya. Jadi spesifik. Kalau misalnya di sini contohnya ya hijau, internet user, ya, pengguna internet, yang ditawarkan oleh bisnis ini adalah ya aplikasi dari pencari internet, ya, web search, ya, atau mungkin emailnya, ya, karena dia pengguna internet biasa seperti kita mungkin. Terus mungkin ada Google Plus itu yang circle, ya, kelompok tertentu di pemakai atau pengguna Google, ya. Kemudian untuk perusahaan misalnya enterprises, ya, dia minta atau kita bisa menawarkan suatu layanan website, ya, yang dikelola oleh Google, ya, atau berdasarkan aplikasi Google, ya, karena untuk mempromosikan perusahaan terkait. Oke. Contoh lain adalah Facebook, ya, yang Anda juga sempat lihat juga secara lengkap BMC-nya, tapi di sini kita highlight hanya bagian value proposition-nya, ya, mirip-mirip seperti Google, ya. Yang intinya di sini adalah setiap customer itu memiliki offering ataupun value yang berbeda, oke, secara khusus. Tapi bukan berarti selalu berbeda juga, ya. Kalau misalnya keseluruhan value ini bisa diberikan kepada customer kita, tidak apa-apa, oke. Yang penting memang fit, ya. Nanti kita bahas mengenai fit ini cocok untuk si customer. Oke. Tadi juga ada, ya, contoh lainnya linked, ya, sama mirip, ya. Kemudian juga ada juga ini Visa sepertinya, ya. Dan ini juga mirip-mirip juga. Yang pasti adalah bahwasannya setiap klien ataupun pelanggan atau customer itu memiliki ataupun diberikan value yang berbeda. Oke, jadi apa sebenarnya yang kita sebut dengan value proposition, ya? Ada 3 hal paling tidak yang bisa disampaikan di sini adalah bagaimana kita menjelaskan, ya, bahwa produk-produk kita itu bisa memecahkan masalahnya si customer kita ataupun masalah pelanggan, ya. Kemudian harus ada kaitannya, relevan, ya, dengan apa yang dibutuhkan, ya. Misalnya kalau sekarang zamannya orang butuh vaksin misalnya, ya, ya berarti kita harus bisa memprovide vaksin, ya, yang tanpa yang lain-lainnya, seperti itu. Oke,
Jadi harus relevan dengan kebutuhan. Kemudian deliver specific benefits. Ya, ini biasanya juga bisa diukur. Jadi apa sih manfaatnya? Itu memberi manfaat. Oke, tadi misalnya saya contohkan vaksin. Ya. Orang itu atau customer itu butuh vaksin. Manfaatnya ya kita bisa jelaskan di situ manfaatnya. Ya, jadi sudah ada selain kebutuhannya tercapai juga ada manfaat. Misalnya mobil. Orang ini atau customer kita butuh mobil. Ya. Secara fisik mobil adalah kendaraan ataupun sarana transportasi. Ya. Dia butuh mobil, kita siapkan mobil. Tapi kita bisa juga memberikan benefit ataupun manfaat yang lainnya, manfaat yang lebih. Ya. Kemudian juga ada misalnya mobil yang irit bensinnya, ya, mobilnya juga murah, ya, dan kemudian servis purna jualnya juga bagus dan sebagainya. Itu benefit-benefit, ya, dan itu bisa diukur semua. Oke, terus juga kemudian apa yang membuat produk ataupun jasa kita itu berbeda dengan produk atau jasa orang lain atau pihak lain. Ya. Kita harus berikan tuh, misalnya kalau mobil X itu tidak irit bahan bakar, mobil kita irit bahan bakar. Nah, itu sesuatu yang membedakan, differentiation, ya itu penting. Ya, jadi harus dikenali bahwasannya produk kita mempunyai nilai lebih. Ya. Jadi orang ya kalau ini sama dengan produk yang lain, ya itu tidak istimewa. Jadi ada hal yang istimewa dari apa yang kita tawarkan. Jadi ada 3 elemen tadi, relevansi, ya, terus kemudian terukur, ya, terkait masalah benefitnya, terus ada hal-hal yang membedakan, diferensiasinya. Oke. Nah, di sini juga ada formulasi yang kita sebut dengan value atau nilai itu adalah benefit minus cost, ya. Manfaat dikurangin biaya. Jadi kalau kita bicara cost, ya, berarti cost itu adalah apa? Kalau di sini formulasinya, ya, benefits minus value. Jadi harus ada benefitnya gitu. Jadi biaya yang kita keluarkan itu tidak sekedar membeli barang, tapi juga memberikan nilai lebih dari apa yang dikeluarkan oleh customer kita. Oke. Jadi tadi kalau misalnya customer beli mobil, dia bukan hanya mendapatkan mobil, tapi juga mendapatkan bahan bakar yang irit, ya, harga yang bersaing, servis purna jual dan sebagainya. Oke. Nah, intinya kalau yang kita sampaikan nanti di kanvas itu adalah hal-hal yang terkait dengan suatu kata-kata, ya. Jadi di sini kita perlu bermain kata-kata dalam arti menyampaikan apa yang akan kita tawarkan, ya. Itu bisa berupa frase atau satu kalimat, ya. Misalnya nanti ada beberapa contoh juga, ya, atau kita membuat statement, ya. Frase itu misalnya seperti produk ini sangat terkenal di luar negeri, misalnya seperti itu. Atau suatu statement, ya, bahwasannya brand ini terkenal di hampir seluruh negeri. Apapun contoh-contohnya itu bisa Anda coba buat. Nanti kita lihat caranya seperti apa. Terus juga mungkin ada janji-janji, ya. Tapi ini kita ingatkan bukan sekedar janji-janji palsu, tapi juga lebih kepada janji-janji dari suatu produk. Ya. Apa yang bisa diberikan, ya, dan sebagainya. Kemudian juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan pelanggan ataupun customer kita. Ya. Solution, memecahkan masalah mereka misalnya. Ya, sesimpelnya seperti orang yang sakit dikasih obat sembuh, nah itu seperti itu, ya, memecahkan masalahnya. Kemudian juga kita memberikan garansi bahwasannya itu adalah barang yang tepat, ya, bisa memenuhi kebutuhan mereka, fulfillment, ya. Kemudian juga ada juga yang bisa sekedar mendeskripsikan secara singkat, ya, apa sih yang produk ini bisa lakukan, ya, apa sih yang brand ini bisa lakukan, ya, seperti itu. Nanti saya akan tampilkan beberapa contoh. Kemudian juga ada juga yang sifatnya sebenarnya sekedar jawaban dari apa yang ingin dicapai oleh si customer kita atau market kita atau pasar kita. Ya. Oke. Nah, jadi paling tidak ada 3 hal yang terkait tadi sebelumnya sudah disampaikan. Masalah relevansi itu kita sebut sebagai alignment, ya, bahwasanya itu ada kesesuaian antara
produk yang kita tawarkan dengan apa yang dibutuhkan oleh customer kita ataupun calon pelanggan bahkan klien. Kemudian juga ada nilai kompetisinya, competitiveness ya. Bahwasanya tadi kita perlu memberi manfaat lebih ya, membuat customer kita lebih tertarik ya, to attract and lure customers ya. Lure itu lebih kepada kayak mancing ya, yang memancing customer itu untuk lebih jauh mempelajari ataupun mendapatkan produk ataupun jasa layanan kita. Dan yang kemudian yang ketiga adalah value itu sendiri ya, nilai apa yang bisa kita dapatkan ya dari ke-11 komponen value proposition itu. Mungkin Anda bisa summary-kan mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan si customer. Oke, ini tadi yang 11 komponen. Jadi Anda bisa bergerak dalam konteks ini ya. Kira-kira apa yang lebih bisa Anda tawarkan ya. Apakah Anda ingin menawarkan sebagai performance dari suatu produk ataupun jasa ya, ataupun custom ya, ataupun apa harga mungkin dan sebagainya. Ya. Jadi jika Anda masih bingung kira-kira kelompok mana, apa yang bisa saya tawarkan, dan dari jenis produk saya ini apa yang kira-kira lebih bisa menarik kepada pelanggan ataupun customer, Anda bisa menulisnya dari 11 komponen value di sini. Nah, di sini akan ada contoh-contoh ya yang mungkin Anda sudah kenal dan cukup menarik ya di tempat Anda. Misalnya di sini ada Bitly ya. Mungkin Anda pernah dengar Bitly itu dia suatu aplikasi ya, yang istilahnya bisa memendekkan ataupun mempersingkat ya, link dari suatu website ataupun suatu URL ya, atau halaman tertentu ya. Nah, di sini mereka mempromosikannya hanya dengan 3 frase ya, shorten, share, and measure. Ya. Bahwasanya itu bisa dipersingkat. Jadi kalau misalnya kalau saya di sini pernah ada kuliah dengan misalnya menggunakan Microsoft Teams ataupun Zoom ya, kadang-kadang kan link Zoom-nya itu panjang ya, panjang sekali, ataupun linknya MS Teams itu panjang ya. Nah itu sebenarnya bisa disingkat ya, menjadi lebih simpel dan orang mudah mengenali ya. Itu yang dipromosikan oleh si Bitly ini ya. Dia perpendek, kemudian mudah untuk di-share karena itu hanya serupa satu kalimat saja yang kemudian mempunyai kaitan dengan situs tertentu ya, dan itu pun terukur ya. Oke, ada lagi misalnya Evernote. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menggunakan ini. Ini sebenarnya pengganti Post-it ya. Kalau Post-it itu kan manual ya. Nah, mungkin Anda ingat ya, Post-it itu penanda ya, yang kuning-kuning ataupun warna-warni. Anda tulis message atau pesan di situ ya. Kalau misalnya di rumah, misalnya Anda pesankan mungkin ke pasangan Anda, ke orang tua atau anak Anda ya, misalnya simpan di kulkas misalnya ya. Itu Anda tempelkan Post-it itu di barang yang tertentu. Oke. Nah, ini pengganti Post-it tapi lebih ke elektronik, Evernote ya. Nah, jadi dia semacam reminder juga ya, bahwasanya kita bisa mengingat segala sesuatu. Mereka menggunakan tagline remember everything. Nah, ini tagline yang mereka gunakan ya. Jadi kata-kata inilah yang mempunyai nilai jual, value tadi ya. Orang dengan begitu, dengan membaca remember everything sudah oke. Ada lagi yang lebih menarik, Spotify. Nah, Spotify kalau Anda lihat tagline-nya mereka memakai soundtrack your life. Nah, ini lebih mengena ke klien ataupun customer karena menggunakan kata your life di sini. Lebih mengikat ya. Jadi kita lebih merasa terlibat dengan apa yang mereka coba tawarkan di sini ya. Soundtrack your life. Oke. Contoh lainnya mungkin dari segi transportasi ada Grand Livina ya. Di sini misalnya dari mereka menggunakan tagline dimension that fits all ya. Ya, kalau orang yang memerlukan misalnya mobil keluarga dan sebagainya ya, beda-beda. Nanti mungkin Anda bisa melihat kendaraan yang lain dengan tagline yang berbeda juga. Oke. Tapi di sini untuk contoh yang saya sampaikan di sini, misalnya Livina, dia menyampaikannya
dengan masalah size ya, ukuran yang bisa mengcover ataupun menampung seluruh keluarga. Ya, oke. Ada lagi Gen X Nano, ini juga terkait dengan kendaraan atau mobil, seperti tidak masuk di Indonesia, tapi mereka memperkenalkan Easy Shift ya, yang kemudian mungkin berbeda dengan mobil-mobil kendaraan city car yang lainnya yang kecil, yang mini ya. Oke. Ada lagi yang terkait dengan bidang transportasi yaitu pesawat. Nah, ini kita kenal semua, Garuda Indonesia ya. Hanya saja di sini tagline yang digunakan itu belum terlalu sophisticated ya, bagi saya setidaknya ya. Mereka memakai kebanggaan, wordingnya adalah kebanggaan Indonesia gitu. Ya, jadi memang agak sulit karena mereka terlalu luas ya, tidak spesifik, tidak terlalu berkena ke customer. Ya. Oke, tapi itu sebagai salah satu contoh tagline yang ingin mereka jual di situ. Nah, kita bedakan dengan airlines yang lain, misalnya di Vietnam. Ini ada Vietnam Airlines ya. Mereka menggunakan tagline-nya reach further ya. Jadi mencapai yang lebih jauh lagi. Ini sudah bicara mengenai servisnya ataupun layanan mereka. Bahwasannya mereka sudah improve ya, tidak bisa melayani yang lebih jauh lagi. Ya. Jadi sudah langsung berkaitan dengan produknya mereka ataupun jasanya mereka ya. Berbeda dengan tadi sedikit ya, maaf ya tadi yang Garuda. Nah, kita lihat lagi di Sri Lanka ya, Sri Lankan Airlines ya. Mereka bikin wordingnya adalah feel at home ya, 35,000 feet above the ground. Jadi mereka sudah mempromosikan layanan mereka juga di sini secara langsung. Ya, bahwasannya kita bisa mendapatkan kenyamanan seperti di rumah ya, di atas 35.000 kaki gitu. Ya, di udara lah. Oke. Nah, kemudian dari segi tourism, di sini juga ada Sri Lanka juga masih berkaitan dengan Sri Lanka. Mereka memakai wording ataupun kata-kata Wonder of Asia. Ya. Kalau misalnya Malaysia, kita bisa melihat ya Truly Asia dan sebagainya. Ya, ada Indonesia juga nanti Wonderful Indonesia dan sebagainya. Ya. Ini juga sesuatu hal yang bisa menarik perhatian orang-orang ataupun calon customer kita. Oke, cuma ini masih sekali lagi terasa umum ya, Wonder of Asia. Ya, tapi kita juga bisa bandingkan kalau di Indonesia ini misalnya ada Jilan Banyuwangi ya, ya tagline Indonesianya sendiri untuk tourism adalah Wonderful Indonesia. Ya, yang dijual itu adalah Wonderful Indonesia. Mungkin beberapa orang akan penasaran dengan kata-kata apa sih yang dimaksud dengan wonderful-nya gitu. Di mana letak wonderful-nya Indonesia? Ya, seperti tadi Wonder of Asia. Nah, tapi ada yang lebih precise lagi, misalnya Vietnam di sini, timeless charm, ya, pesona yang tak terukur dengan waktu misalnya. Ya. Jadi timeless charm. Nah, ini lebih membuat orang penasaran lagi tentunya ya. Maksudnya gimana nih timeless charm gitu? Ya mungkin kita perlu visit ke sana ya, sehingga kita perlu datang ke Vietnam untuk bisa merasakan charm atau pesona apa yang bisa kita sampai lupa waktu ataupun tidak terukur dengan waktu. Oke, nah itu beberapa contoh. Ada juga di versi yang terkait dengan bidang sipil, misalnya ya We Build and Construct ya, ada di Trakindo punya, ya, kemudian juga PP ya, PP itu Beyond Expectation ya, Beyond Space itu perusahaan PT-PP ya. Nah itu mereka memakai tagline Beyond Space ya. Jadi lebih dari sekedar ruang ataupun lokasi. Nah intinya apa yang menjadi bagian dari value-value itu ya, itu perlu kita letakkan di BMC ya, karena ini sebenarnya sifatnya integritas ya dari suatu komponen ya. Kemudian nanti dari BMC yang sudah kita coba susun ini ya, kita akan membuat suatu proposal ya. Nanti yang Anda harus lakukan kemarin mungkin Anda sudah mencoba membuat BMC-nya ya, itu boleh dikatakan bisnis model canvas-nya itu namanya juga canvas ya, coretan pertama Anda. Oke.
Nah, nanti setelah Anda melakukan menggunakan value proposition canvas, di mana Anda sudah membuat detail lagi mengenai segmen customer Anda, kemudian juga membuat detail juga di masalah terkait apa yang akan Anda tawarkan. Nah, di situ Anda bisa mengiterasi BMC Anda. Oh, berarti ini harus disesuaikan lagi. Komponen-komponen yang lainnya pun ikut menyesuaikan dan sebagainya. Setelah BMC, value proposition canvas oke, terus kemudian BMC-nya oke, nah itulah yang menjadi modal kita dalam membuat suatu proposal bisnis. Oke, nanti di beberapa minggu ke depan kita akan bicara spesifik mengenai proposal bisnis. Ya, nah tapi intinya yang kita perlu desain saat ini adalah BMC dan VPC, ya VPC. Ya. Nanti bisa menjadi dasar pembentukan bisnis kita. Nanti pun setelah bisnis kita berjalan itu bisa menjadi cermin kita. Oh, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang menarik dan sebagainya. Bahan evaluasi kita. Lalu kita bisa gunakan lagi kanvas tersebut untuk evaluasi bisnis kita. Oke, ini kanvasnya ya. Nanti Anda bisa download atau lihat dari materi yang saya berikan ya di luar video ini. Intinya dengan kanvas ini Anda akan mencoba membuat bagaimana memberikan suatu penawaran kepada pelanggan Anda. Nah, ini posisi VPC di BMC ya, bahwasannya tadi yang segmen pelanggan itu tetap di bagian customer segmennya, yang kemudian apa yang menjadi produk dan service kita, layanan kita menjadi value-nya. Oke. Nah, jadi di sini Anda perlu mengetahui kenapa ya di bagian customer itu yang perlu Anda tanyakan tuh mengapa ya, mengapa dia butuh X, mengapa dia ingin Y, mengapa dia selalu merasa Z ya. Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan why-nya ya. Nah, kemudian di bagian kita sebagai yang menyediakan produk ataupun service ataupun jasa itu yang menjawab memberi jawabannya ya, solusinya. Jadi apa, by what, apa yang harus kita coba buat, ya, apa yang coba kita rancang. Ya. Jadi harus dengan pengamatan, ya, kita bisa melihat, mengamati kebutuhan mereka, dan kemudian kita merancang solusinya. Oke, nah nanti isinya adalah bahwasannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu tahu ini paling tidak 3 hal, ya. Apa sih yang ingin mereka lakukan, customer jobs-nya, apa gains-nya, apa yang ingin mereka dapatkan, apa yang mereka keluhkan, ya. Nah, kita harus merespon nih. Oh, untuk produk, untuk yang Anda butuhkan, saya jawab dengan produk dan layanan kami, ya. Ini menjawab, oke. Kemudian yang Anda keluhkan nanti kita obatin, kita beresin, ya, dikasih pain relievers-nya. Kemudian apa yang Anda sangat-sangat harapkan, kalau ini lebih kepada kebutuhan ya, kalau ini kepada tambahan saja, ekstra benefit dan sebagainya. Ya itu perlu kita kreasikan, perlu kita buat, kita perlu desain, ya. Misalnya mereka butuh diskon, kita kasih diskon, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, di sini Anda bisa melihat ya dari yang detail tadi sebelumnya ya, sebenarnya apa yang sebenarnya harus di-cover oleh produk-produk kita ya. Kemudian apa yang diinginkan oleh si customer ya. Kemudian apa yang dibutuhkan. Maka tadi ini lebih kepada level kebutuhannya ya. Apa yang yang di sini adalah keinginannya, ya, sesuatu yang lebih. Itulah yang kemudian kita berikan dengan benefit-benefit yang tambahan ya. Kemudian juga kita bisa memberikan solusi dengan fitur-fitur kita, produk kita, apa saja fiturnya yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Ya. Dan kemudian mungkin bisa kita tambahkan dengan pengalaman yang pernah kita lakukan dan sebagainya untuk bisa lebih mempercayakan produk kita atau jasa kita ke customer. Oke, ini adalah satu contoh juga ya, misalnya terkait dengan coffee shop ya, mereka butuh coffee shop misalnya, jawabannya yang kita butuhkan ya, mereka ingin mendapatkan fixed cost ya,
dan sebagainya ya. Anda bisa lihat di sini contohnya memang agak kecil ya, tapi intinya kalau bisa kita detailkan ya, ini menjawab masing-masing dengan color codingnya ini ya, dengan beda warna ya. Kalau kuning, merah dan kuning ini memang dia berbeda, tapi fit in-nya ke sana ya. Nah, kalau yang hijau ini benefit itu menjawab kebutuhannya, keinginan mereka, wants-nya ya, ingin prestige dan sebagainya ya. Kemudian kalau yang features ini menjawab kebutuhan dasar mereka. Oke, Anda bisa lihat lagi tadi di contoh-contoh yang diberikan sebelumnya ya, dengan Google, Facebook dan sebagainya ya. Nah, intinya itu harus fit. Jadi apa yang mereka cari itu yang kita berikan. Apa yang mereka inginkan itu yang kita berikan. Ya, produk-produk maupun jasa yang kita tawarkan harus fit dengan apa yang ingin mereka dapatkan. Oke, ya, sekali lagi Anda bisa melihat ya yang disebut dengan customer profile sini. Yang bagian kanannya kita zoom ya. Customer job itu lebih kepada bukan profesinya ya. Saya ingatkan, saya tekankan di sini bahwa jobs di sini bukan kepada profesinya. Misalnya seorang dokter ya, ya. Bukan itu ya. Misalnya target pasar Anda adalah ibu rumah tangga, bukan itu. Ya, tapi apa yang harus mereka kerjakan ya. What customer are trying to get done ya, in their work. Ya, misalnya seorang supir truk, dia ingin memiliki truk ya, jadi dia mencari truk. Nah, jadi profesinya adalah supir truk, tapi jobsnya adalah kebutuhannya dia di sini adalah mencari truk yang bagus buat pekerjaannya dia misalnya ya. Itu yang disebut dengan jobsnya ya. Kalau misalnya dokternya ini harus membeli obat ya, ataupun mendapatkan mitra obat yang bagus misalnya ya, itu dia harus jadi itu mendapatkan mitra obat yang bagus itu adalah jobsnya ya, yang dia inginkan, yang dia butuhkan ya, bukan yang lain-lainnya, bukan sebagai dokternya gitu. Insinyur pun seperti itu ya, bukan jobsnya adalah bukan sebagai tukang insinyur, tapi lebih kepada misalnya dia seorang developer gitu ya, dia ingin membuat rumah ya. Ya, itu yang dia perlukan adalah misalnya mencari toko material yang murah dan sebagainya ya, di jobsnya seperti itu. Nah, terus kemudian kita perlu juga profil customer ini dilihat dari aspek pains-nya, keluhan-keluhan mereka ya. Apa sih yang mereka sering masalahkan, apa halangannya ya. Yang berhubungan dengan tadi apa yang ingin dicapai tadi, apa yang jobsnya mereka tadi ya. Misalnya tadi saya mau cari rumah gitu. Nah, masalahnya adalah rumah sekarang kualitasnya jelek-jelek ya, harganya mahal-mahal, itu masalah gitu ya, masalah yang pokok ya, jangan sampai agak berbeda dengan gains. Nah, kalau gains itu suatu benefit ya, benefit itu intinya wah, kalau bisa rumah yang saya dapat ini, rumah baru saya adalah rumah yang dekat dari orang tua misalnya, itu benefitnya, atau ada di tengah kota ya, tidak jauh dari jalan tol misalnya ya, di pusat keramaian dan sebagainya ya. Kemudian bisa jadi juga rumahnya itu ramah lingkungan. Nah, itu benefit ya, itu sesuatu yang ekstra ya. Kalau yang pokok itu adanya di pains-nya, itu yang wajib ya, intinya rumah ya, dia mau punya rumah, cuma kok kadang-kadang beli rumah tuh nggak bisa nyicil misalnya, itu yang juga kita tawarkan. Oke ya. Nah, untuk bisa mendapatkan figur tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi ya, Anda perlu menempatkan posisi Anda sebagai customer Anda gitu. Oke, Anda jual baju. Nah, Anda harus memposisikan customer Anda sebagai yang orang membutuhkan baju. Apa saja yang Anda butuhkan kalau Anda ingin membeli baju ya, seperti itu ya. Jadi Anda coba petakan segmen pasarnya, kira-kira siapa nih target pasar kita, kemudian Anda berperan ya sebagai si customer tadi ya, apa sih yang harus Anda lakukan ya, kemudian Anda mengidentifikasi keluhan-keluhannya apa saja dalam mendapatkan pekerjaan tersebut, melakukan pekerjaan tersebut ya. Kemudian apa sih yang kita ingin dapatkan benefit-benefitnya. Nah, terus Anda urutkan kira-kira mana yang prioritas ya, mana yang
tidak terlalu penting, mana yang sangat penting, ya. Misalnya kalau orang cari rumah itu biasanya yang bagus, yang penting adalah kualitas bahan bangunannya. Ya. Nah itu kita posisikan, misalnya ada kualitas bahan bangunan, ada mengenai jarak, ada mengenai pembiayaan, ya. Nah dari ketiga itu misalnya mana yang prioritas? Ya. Kalau saya mungkin kualitas, ya. Kemudian urutannya setelah kualitas adalah masalah biaya mungkin, baru lokasi, misalnya seperti itu. Jadi kita ranking dari intinya semua yang Anda pikirkan, yang ada potensinya, itu jangan ragu-ragu untuk diletakkan di kanvas Anda. Oke, taruh dulu aja, ya nanti bisa kita sortir belakangan. Oke, dan kemudian dari pemeringkatan itu baru juga kita bisa lihat mana sebenarnya yang relevan atau tidak. Nah, satu lagi di sisi sebelahnya adalah value map. Value map ini lebih kepada apa produk dan jasa kita bisa lakukan untuk customer kita, ya. Tentu saja apa yang dibutuhkan oleh si customer, misalnya customer butuh mobil, kita kasih mobil, kita siapin mobil, produk kita adalah mobil. Nah, gitu. Customer kita butuh makanan, produk kita adalah makanan. Customer kita butuh layanan konsultasi, produk kita adalah bentuk layanan konsultasi, ya. Kemudian apa sih yang mereka keluhkan tadi, ya itu yang harus kita coba beresin, ya. Keluh, bahan material bagus, oh enggak, produk-produk kita kualitasnya terjamin, kualitasnya sangat baik, ya. Malah ada sertifikasinya bahkan misalnya. Nah itu kita bisa jadikan bagian dari gain creator, ya. Bahwasannya ada purna jual, bahwasannya kita punya diskon, bahwasannya kita punya cicilan berjangka dan sebagainya, ya. Apapun yang bisa kita tawarkan yang sifatnya suatu kelebihan itu yang sangat menarik oleh si customer. Oke, nah untuk bisa mengisi box yang tadi di bagian value map, ya, Anda juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan tadi pada customer, ya. Tapi di sini Anda lebih kepada diri Anda sebagai produser, ya, yang membuat produk atau jasa Anda. Oke, Anda list produk-produknya yang kira-kira menjawab semua kebutuhan pelanggan tadi, ya. Sebanyak mungkin juga tidak masalah, yang penting nanti Anda kembali pada satu permasalahan yang utama, ya. Kalau lebih fokus lebih baik sebenarnya, ya tidak semua juga customer jobs itu harus kita respon, ya. Oke, kemudian juga ada juga pain relievers, ya ini juga kita cantumkan saja apa saja yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah pains-nya mereka, masalahnya, keluhan-keluhan mereka. Kemudian apa saja yang bisa kita tawarkan ke mereka. Itu semuanya dimasukin dulu. Apa yang Anda pikirin, masukkan di situ. Ya, letakkan di situ semuanya, jangan ragu-ragu. Nanti akan terjadi eliminasi secara tersendirinya. Gitu. Dan itu pun juga Anda peringkatkan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Oke, nah nanti intinya akan Anda dapatkan sesuatu yang fit, ya. Begitu udah ada semua list-listnya yang Anda tempelkan di situ, yang Anda buat draftnya, ya. Jadi jangan Anda berpikir jawabannya dulu, baru Anda tuliskan, tidak, tapi semua kemungkinannya Anda masukkan. Nanti ada saya kasih contoh juga di sini. Nah, nanti kita cari nilai fitnya, mana yang lebih cocok, ya, antara blok kanan, ya, di customer segmentnya, ya, dengan value map-nya, ya, di blok kiri. Nah, ini contohnya. Jadi awalnya itu Anda perlu memetakan seluruhnya, ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z misalnya. Atau bahkan sampai AZ. Ya. Nah, itu semua Anda taruh dulu di situ, ya, jobs, customers job apa saja, ya. Terus kemudian juga pains-nya apa saja, gains-nya apa saja. Nah, kemudian Anda juga bisa berpikir mengenai produk apa saja, ya. Pain reliever jenis apa aja yang bisa Anda tawarkan, ya. Kemudian juga gain creator-nya apa saja. Nah, nanti Anda lihat ke masalah kesesuaiannya, fit-nya. Gitu. Nanti akan terlihat sendiri, oh beberapa hal ini tidak terrespon. Tidak apa-apa, bukan berarti semua gain ataupun pain yang ada di sini, bahkan customer job yang ada di sini, itu harus Anda respon semua, tidak perlu. Tapi paling tidak harus ada yang Anda respon. Ya. Jangan sampai produk Anda tidak bisa link dengan apa yang mereka butuhkan. Berarti nggak cocok. Berarti bukan itu yang mereka cari. Oke, bukan produk Anda yang mereka cari, bukan layanan Anda yang mereka cari.
Ya. Nah, kalau seperti ini, Anda bisa melihat mana yang fit. Oh, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Yang lain sisanya dibuang. Ya. Nah, ini nanti tidak perlu kita cantumkan lagi di proposal bisnis kita, ya. Tidak perlu kita sampaikan lagi ke customer kita, ya. Sudah tereliminir, ya, karena kita tidak mengcover yang kita silang-silang ini, poin-poin yang kita silang. Ya, nanti detailnya Anda bisa lihat langsung ke PowerPoint ini, apa saja contohnya. Oke, jadi dari kesesuaian tadi ada 3 hal, ya. Bisa jadi nanti bisnis modelnya itu cocok dengan apa yang antara yang pasar butuhkan dengan yang Anda tawarkan secara bisnis modelnya, ya, secara keseluruhan. Atau justru hanya dibatasi dengan masalah produk market fit-nya saja. Oh, saya butuh mobil, saya siapin mobil. Nah, itu udah selesai. Itu fit juga namanya, tapi dalam konteks hanya produk marketnya saja. Ya, kesesuaian antara produknya dengan kebutuhan pasarnya saja. Ya. Ada juga yang lebih kepada fit di masalah solusinya. Ya. Bahwa, oh ini solusi saya ini gitu. Oh ini sangat tepat untuk kebutuhan saya ini, untuk keluarga saya dan sebagainya. Oke. Nah, itu 3 macam fit. Ya. Oke, nah nanti Anda juga perlu melatih entrepreneurship Anda untuk bisa membuat suatu tagline dari apa yang Anda tawarkan. Rumus tagline-nya itu seperti ini, ya. Bahwasannya ini bagian tadi yang value map, ya. Di bagian ini kalau Anda ingat ini adalah bagian produk atau service Anda, ya. Jadi ini yang Anda tawarkan, ya. Bisnis ataupun produk saya ini, our business or our product or our service, ya, helps, ya, membantu siapa nih customer segmentnya siapa, ya, pasarnya siapa, ya, perlu diingat, ya, siapa, misalnya developer atau ibu rumah tangga, ya, pasarnya, segmen pasarnya, yang ingin who want to, ya, yang ingin apa, dilihat dari jobsnya. Misalnya yang ingin membeli rumah, ya, nah itu, ya, dengan kondisi apa, pain dan gain-nya, ya, yang istilahnya yang murah, ya, atau yang berkualitas dan bisa dicicil, gitu. Nah itu jadi perusahaan Anda ataupun bisnis Anda itu bisa membantu si pembeli rumah, ya, si kelompok segmen pasarnya, si ibu rumah tangga ini untuk membeli rumah, ya, yang istilahnya tadi murah, ya, dan kemudian bisa dicicil ataupun kualitasnya bagus dan bisa dicicil, ya. Nah, unlike, ya, ini perusahaan Anda, ya, ini yang Anda service apa lain sampaikan. Oke. Nah, ini jadinya salah satu contoh misalnya our book, ya, helps business professionals who want to improve atau their knowledge or their business, ya, by avoiding atau menghindari, ya, or making stuff that not necessary, ya, bikin hal-hal yang tidak berguna, ya, dan kemudian juga dengan melakukan desain dan sebagainya, creating, ya, dan apapun itu, ya. Jadi seperti ini contohnya kalimatnya. Jadi terjawab dari struktur yang ada di kanvas ini. Oke. Nah, dari sini Anda bisa membuat tagline sehingga fokus. Jadi apa sih tawaran Anda atau produk Anda yang bisa ditawarkan ke mereka. Oke, ini contohnya. Untuk detail, untuk fitnya, misalnya contoh taksi smartphone application, ya. Ini bisa menjawab masalah di gains poinnya mereka adalah profesionalisme dari tim kita misalnya. Oke, kita bisa menjawab dengan professional drivers, rating system yang bisa memberikan kenyamanan, ya, convenience tadi salah satu faktornya bahwa rating system ini memberikan kenyamanan, ya. Kemudian juga cost system pembiayaannya dan sebagainya. Ya, walaupun tadi misalnya kita contohkan di dalam draft awal kita ada no cash misalnya, ya. Kita kasih bahwa ada kemungkinan bahwa produk dan jasa layanan kita itu tidak butuh uang cash, gitu. Ya, semuanya serba internet banking atau e-banking, m-banking dan sebagainya. Itu nggak perlu cash misalnya. Tapi ternyata itu nggak dibutuhkan, tidak dicari oleh customer kita. Ya udah, nggak masalah. Oke.
Berarti itu kita harus eliminir. Eliminasi itu bukan hanya sekedar di bagian segmen pasar, tapi juga di bagian value map gitu. Nah, kalau yang merasa tidak menjawab hal-hal yang dibutuhkan si customer, ya sudah, nggak usah ada di situ gitu. Ya. Oke, nah ini nanti bisa membantu Anda ya menaikkan bisnis Anda, ya, mengefektifkan waktu Anda merencanakan, mendesain ide-ide yang memang sebenarnya tidak perlu dilakukan ya, karena sudah jelas lingkupnya. Ya. Dan kemudian juga yang pasti juga mengerti ya bagaimana Anda saya mengkreasikan value-value Anda. Ya. Dan ini bisa berulang ya. Di periode ataupun tahun berikutnya Anda bisa menjadikan bahan evaluasi. Itu yang dilakukan oleh si value proposition design ini. Oke, kembali lagi saya ingatkan langkah-langkahnya. Coba membuat ataupun memetakan VPC Anda ya semuanya ya, jangan pilih-pilih ya, tetap apapun yang ada di kepala Anda masukkan di sini. Oke. Begitupun yang di value map ya, silakan Anda masukkan juga apapun listnya ya. Sebenarnya kalau Anda bisa diskusi dengan mitra Anda, teman Anda ya, dalam satu kelompok itu akan lebih efektif ya. Lebih banyak pemikiran-pemikirannya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga tidak efektif karena lebih banyak argumentasi yang tidak penting dan sebagainya. Itu relatif ya. Tapi intinya dalam memformulasikan value proposition ini jangan ragu-ragu untuk memasukkan seluruh kemungkinan yang ada. Oke, masukin saja nanti kita iterasi lagi. Oke, ya. Sekali lagi juga perlu memposisikan diri Anda sebagai customer ya untuk bisa mengetahui kira-kira kebutuhannya seperti apa. Ya. Nah, kemudian juga tadi apa yang Anda survei lakukan ya mengenai pengamatan ya di lapangan terhadap kebutuhan dan keinginan pasar ya. Itu mungkin Anda bisa sampaikan juga di sini ya, disesuaikan dengan apa yang tadi Anda sudah coba bikin ya. Ya, tadi kan sudah dibuat draftnya dulu, dites dengan Anda memposisikan diri sebagai customer ya. Ternyata banyak yang nggak fit, wah ini nggak perlu, ini nggak perlu. Jadi asumsi kita awal-awal itu salah, tidak sesuai dengan apa yang si customer inginkan. Nah itu perlu kita lakukan penyesuaian, kita adjust. Nah kemudian kita ulang lagi desainnya, berarti tadi kalau hanya sekian masalahnya ya mulai dari gains, pains dan jobsnya seperti ini, oh berarti ini nggak semuanya juga valid dong, jadi perlu ada iterasi lagi. Nah itu ide dari Canvas itu adalah seperti itu, bikin coret-coretan ya di situ. Jadi jangan ragu. Oke, nah akhirnya Anda sudah bisa mendapatkan yang fix ya setelah Anda mengeliminir bagian di segmen pasar, kemudian Anda juga bisa mengeliminir apa-apa yang memang tidak perlu Anda tawarkan ataupun tidak perlu Anda lakukan di bagian value map ini. Oke. Nah, itu saja menurut saya dan cobalah untuk mulai mendesain ya, karena ini penting ya. Jadi Anda perlu melihat lagi contoh bisnis Anda ya kemarin halnya yang sudah di BMC sudah Anda coba formulasikan ya, misalnya Anda ingin membuat bisnis catering misalnya atau sekedar bisnis desain arsitektur misalnya ya. Nah, itu silakan Anda mencoba buatkan value proposition canvas-nya. Oke. Nah, itu yang penting ya, sehingga nanti dari BMC yang udah Anda bikin ya, dari situ diiterasi ya. Diiterasi dengan VPC. Nah, bisa jadi setelah Anda melakukan VPC ini mengevaluasi dan sebagainya itu adalah masukan bagi si BMC kita itu sendiri untuk bisa lebih improve lagi, lebih detail lagi ya. Dan sebagainya. Oke, yang penting idenya dulu, ide bisnisnya. Saya rasa berdasarkan BMC pekan lalu atau beberapa pekan lalu sudah bisa Anda formulasikan, ya. Kira-kira ide bisnisnya apa, ya. Kemudian inventariskan, ya. Tadi seperti yang kita lakukan di VPC-nya seperti apa, dan kemudian nanti saya minta Anda mempersiapkan video dari value proposition canvas yang Anda buat. Oke.
Nah itu atau mungkin nanti bisa kita agendakan jadwal tatap muka ataupun sinkronus ya, yang bisa memberikan peluang kepada Anda untuk melakukan presentasi hasil value proposition canvas Anda. Oke, dengan ekspektasi outcome dari yang Anda lakukan ya, tugas terkait VPC yang akan Anda lakukan itu ya, terkait outcome-nya adalah tadi ya, apa produk dan servisnya atau layanan Anda, kemudian siapa segmen pasarnya. Ya, intinya di situ ya. Dari dua bagian komponen ini ya, itu harus Anda bisa berikan di mana yang akan menjadi bagian apa dan sebagainya. Oke, itu saja dari saya untuk materi VPC kali ini ya. Silakan Anda melihat tayangan-tayangan berikutnya ataupun yang lainnya yang sudah saya siapkan, dan mohon juga Anda melatih ya diri Anda untuk membuat value proposition canvas sesuai dengan bisnis yang Anda ajukan. Oke, nanti kita akan diskusikan sama-sama ya, apakah itu sudah sesuai, apakah belum sesuai. Setidaknya Anda harus mencoba dulu, dan itu mencoba sendiri ya, tanpa perlu bantuan pihak lain ataupun orang lain ya. Tapi silakan Anda menggunakan referensi bacaan yang ada yang sudah saya siapkan. Itu bisa dijadikan referensi dalam melakukan kegiatan bisnis Anda. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, silakan Anda mengajukannya di diskusi VVC yang sudah disiapkan, atau Anda bisa membuat isu baru di discussion room atau discussion forum terkait apa yang Anda tanyakan. Ya. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya Toha Saleh. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Salam.